Untuk hari ini kita akan lanjutkan diskusinya mengenai Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Saudara Irsyad dan kawan-kawan ya, apa itu Mukaddimah Anggaran Dasar dan ART ya, ADART ya, Muhammadiyah. Ini adalah sebuah ideologi yang perlu kita cermati ya dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Nama ini bagi teman-teman yang ingin menjadi kader ya, menjadi kader Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau kita perhatikan ya, ADRT ini merupakan eh, komponen yang paling mendasar gitu ya di dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, bagaimana Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini? Kita akan bicara tentang landasan dasarnya Muhammadiyah. Ya, karena Anggaran Dasar Muhammadiyah ini atau ADRT ini merupakan landasan ya dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang memang satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari organisasi itu sendiri ya. Nah, oke. Sekarang kita akan lihat apa itu Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pengertiannya ya. Nah, pengertian Mukadimah Anggaran Dasar itu yang jelas ini merupakan jiwa atau pokok dasar dan asas dalam sebuah organisasi. Jadi ADART ini merupakan jiwa pokok dasar atau asas ya dalam sebuah organisasi. Dan kita juga percaya dan meyakini bahwa setiap organisasi juga akan memiliki ADART ya sebagai dasar dan landasan dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian kelima anggaran dasar merupakan pokok yang sangat fundamental dalam Muhammadiyah. Nah, ini dasar pokok ya. Ini namanya pokok itu berarti kan ini modal utama gitu, asas atau pondasi gitu ya. Sehingga dengan adanya Mukadimah ini, anggaran dasar ini, organisasi Muhammadiyah ini dapat berdiri dengan kuat, dapat berdiri dengan kuat dan kokoh. Nah, ini. Mukadimah anggaran dasar adalah dasar dalam sebuah organisasi Muhammadiyah. Jadi Mukadimah ini adalah dasar dalam sebuah organisasi Muhammadiyah. Jadi berarti karena dia dasar atau pokok, maka tidak bisa dipisahkan dari organisasi itu sendiri ya. Nah, ini menjadi sebuah komponen yang sangat penting gitu ya, dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian Makanan Dasar merupakan bentuk dari sebuah kemajuan organisasi. Nah, nanti kita lihat ya kapan dirumuskan Kodima Anggaran Dasar ini dan siapa perumusnya. Tadi juga mungkin sudah ada ya disinggung atau disampaikan oleh pembicara ya, atau presenter. Nah ini karena ini sebuah kemajuan maka dari situlah kita ketahui bahwa Muhammadiyah ini sebagai organisasi yang mengusung moto berkemajuan ya, berkemajuan. Nah, di sini ada yang dimaksud dengan fundamental itu adalah tujuan pokok dasar, kemudian pandangan hidup dan cita-cita. Ini menjadi paling penting juga ya. Dua hal ini ya yang paling fundamental itu sebagai tujuan dasar dan pandangan hidup dan cita-cita Muhammadiyah. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini ya kalau kita lihat dari perumusannya itu dirumuskan pada zaman Ki Bagus Hadikusumo ya. Nah, ini adalah salah satu tokoh nasional juga ya, pahlawan nasional dan juga Ki Bagus Hadikusumo adalah salah seorang
ulama dan tokoh Muhammadiyah yang merumuskan Pancasila sebagai pengkajian pokok pikiran dan perjuangan K.H. Dahlan. Jadi tujuan dirumuskan ini adalah sebagai apa namanya, pengkajian ya atas pokok-pokok pemikiran K.H. Dahlan, sang pendiri ya dari Persyarikatan Muhammadiyah. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini disempurnakan redaksionalnya pada eh, Mas Abu Hamka, Farid Ma'ruf, Kasman Singodimedjo, dan Zain Jambe. Ini adalah orang-orang yang tokoh-tokoh atau ulama-ulama yang menyempurnakan redaksinya. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Jadi ingat ya teman-teman ya, siapa yang merumuskannya? Yang pertama sekali adalah Ki Bagus Hadi Kusumo ya. Ki Bagus Hadi Kusumo selaku pelopor gitu ya. Kemudian dirumuskan oleh tim. Ada di situ Buya Hamka, Farid Ma'ruf, dan Kasman Singaniwajo, dan Zain Jambe. Rumusan Mukadimah Anggaran Dasar diterima dan disahkan pada Muktamar ke-31 di Yogyakarta tahun 1950. Nah, ini harus ingat nih. Jadi perumusannya itu disahkan ya, diterima pada Muktamar ke-31 di Yogyakarta tahun 50-an. Tahun 50. Latar belakang perumusan Mukadimah Anggaran Dasar itu apa yang melandasi, apa yang melatar belakangi, tentu ada alasannya teman-teman. Pertama, belum adanya kepastian rumusan cita-cita dan dasar perjuangan Muhammadiyah, maka perlulah ya dirumuskan ini Mukadimah Anggaran Dasar ini karena memang belum ada gitu. Kemudian juga K.H. Dahlan pada awal pembangunan Muhammadiyah ya, dia hanya lebih terpusat pada praktek ya, praktek-praktek bukan teori. Nah, jadi langsung action gitu. Maka perlu dirumuskan gitu. Kemudian menghayati Quran dan Sunnah, kemudian berkarya. Itu yang dilakukan oleh K.H. Dahlan gitu ya. Dengan perkembangan organisasi dan jumlah anggota menjadi semakin jauh dari sumber gagasan. Jadi karena melihat dari perkembangan organisasi dan jumlah anggota yang semakin hari semakin melesat tajam gitu ya. Berarti semakin tinggi. Nah, maka perlulah dirumuskan Mukadimah Anggaran Dasar ini karena ya semakin jauh khawatir nanti ya para tokoh-tokoh atau para simpatisan atau orang-orang yang aktif di Muhammadiyah ini tidak memahami ya pokok-pokok pikiran dari Kiai Haji Dahlan. Maka perlu dirumuskan. Ini alasan yang pertama yang sangat mendasari gitu ya. Kenapa perumusan Mukadimah Anggaran Dasar itu sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua, kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah menurun karena penyakit wahan ya. Wahan itu ya cinta dunia dan takut mati. Karena apa, hubud dunia wa karahiyatul maut. Perkembangan zaman yang begitu cepat menimbulkan berbagai efek positif maupun negatif. Nah, ini alasan kedua kenapa dirumuskan pada anggaran dasar itu. Karena kehidupan rohani orang Muhammadiyah itu sudah cenderung banyak menurun gitu. Ya, bahkan cenderung juga ada yang lupa dengan tujuan Muhammadiyah itu berdiri. Maka ini sangat penting dirumuskan. Apalagi dilihat dari perkembangan zaman, perkembangan masa yang begitu luar biasa menggempur gitu ya suasana di saat itu. Ya, nah, tentu berbagai macam efek lah ya, baik dampak efek negatif maupun positif. Efek negatif diantaranya condong kepada duniawi dan materialistis. Nah, cinta dunia gitu ya, karena banyaknya orang yang sudah lupa tentang tujuan Persyarikatan Muhammadiyah sehingga perlulah dirumuskan Mukadimah Anggaran Dasar ini sehingga mereka bisa kembali mengingat bagaimana perjuangan K.H. Dahlan dalam memperjuangkan Persyarikatan Muhammadiyah sehingga berdiri dan bisa berkembang. Penyakit wahani itu adalah cinta dunia dan takut mati. Alasan yang ketiga kenapa Mukadimah Anggaran Dasar itu penting, kuatnya pengaruh pola pikir dari luar, berarti dari non-Islam, karena ya pada zaman itu masih
zaman-zamannya penjajahan ya teman-teman, kolonial. Maka banyak cara pikir dan sikap hidup masyarakat itu menyikapi perkembangan zaman itu, ya sedikit demi sedikit mereka itu sudah mulai melupakan keyakinannya dan eh, sudah lupa bagaimana faham dalam bermuhammadiyah, bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam bermuhammadiyah. Nah, ini kan berbahaya sekali gitu. Maka perlulah dikuatkan kembali ya dengan penerimaan anggaran dasar ini sehingga masyarakat-masyarakat bisa ingat kembali ya bagaimana perjuangan dan tujuan dalam bermuhammadiyah. Yang keempat dorongan disusunnya preambul Undang-Undang 45 ya. Berbagai kejadian mengiringi perumusan pembukaan Undang-Undang 45 diantaranya perubahan teks dalam Piagam Jakarta. Ini juga mempengaruhi ideologi bangsa dan rakyat Indonesia, termasuk anggota Muhammadiyah, sehingga maka perlulah dibuat ADM tadi, ya, eh, anggaran dasar Muhammadiyah. Nah, ini dorongan ini juga sangat penting ya teman-teman ya. Karena pergolakan Ghazwatul Fikr yang begitu dahsyatnya gitu ya, yang menggempur. Nah, ideologi-ideologi yang begitu sangat tajam gitu ya perkembangannya, sehingga perlulah dirumuskan, dibuat anggaran dasar Muhammadiyah ini untuk sebagai landasan pedoman bagi anggota Muhammadiyah atau orang-orang yang berkiprah di Muhammadiyah. Fungsi dan manfaat mukadimah anggaran dasar. Apa fungsinya? Tentu yang pertama sebagai jiwa dan semangat pengabdian serta perjuangan persyarikatan Muhammadiyah. Ini perlu kita cermati nih, apa fungsinya? Ya, sebagai jiwa dan semangat, di semangat perjuangan dalam persyarikatan Muhammadiyah. Jadi siapa saja orang-orang yang berkiprah di Muhammadiyah itu mereka harus yakin ya bahwa dalam bermuhammadiyah itu kita harus memiliki jiwa dan semangat dalam mengembangkan Islam, berdakwah gitu, mengajak manusia kepada jalan jalan kebaikan. Sebagai pedoman hidup warga Muhammadiyah, ini yang kedua, sangat penting ya, dengan adanya anggaran dasar Muhammadiyah itu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan warga Muhammadiyah. Kemudian sebagai pedoman dalam menjalankan persyarikatan Muhammadiyah, karena ADRT itu sangat penting ya, teman-teman. Maka orang tidak akan bisa menjalankan organisasi dengan baik tanpa memiliki ADRT yang jelas. Oleh karenanya perlunya menyusun ya mukadimah anggaran dasar ini agar sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Sebagai ideologi dasar bagi seluruh anggota Muhammadiyah. Jadi ideologi dasar gitu ya. Maka belumlah dikatakan Muhammadiyah jika kita tidak mentaati dan mengikuti mukadimah anggaran dasar yang ada di Muhammadiyah. Menjelaskan cita-cita dan tujuan Muhammadiyah yang harus dicapai. Di dalamnya juga ada cita-cita dan tujuan apa yang akan dicapai dalam persyarikatan Muhammadiyah. Nah, ini ya isinya nih, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Pokok pikirannya ya, manusia harus bertauhid, tadi juga sudah disampaikan. Ini matan teksnya ini ya. Nah, diawali raditu billahi robba. Ini ikrar namanya ya. Ya, ikrar sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah. Islam sebagai agama, Muhammad adalah utusan Allah. Matan teksnya, kandungannya adalah manusia harus bertauhid, menuhankan Allah, beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teks yang pertama. Teks yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat, bersosialisasi. Jadi nggak boleh hidup secara individu ya, atau kelompok atau golongan-golongan tertentu saja dan menutup diri dari orang lain. Kemudian yang ketiga, hukum Allah bisa membawa manusia kepada kebahagiaan. Bahkan semua hukum-hukum Allah itu ditujukan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Yang keempat, wajib berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam. Ini menjadi matan teks ya, ada kandungan dalam mukadimah anggaran dasar itu. Kandungan berikutnya, perjuangan harus diittiba dengan Rasul, mengikuti Rasulullah, bukan dengan taklid buta. Perjuangan harus dengan organisasi,
persyarikatan. Makanya salah satu hal yang menurut saya ya yang perlu kita cermati adalah bahwa ketika kita berorganisasi itu ya apa tujuannya, apa hal yang hendak kita gapai dalam berorganisasi itu. Jadi oleh karena itu jadikanlah organisasi itu sebagai sarana ya, untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia, yaitu untuk menyebarkan, mensyiarkan, mendakwahkan Islam. Yang terakhir, perjuangan untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah yaitu terwujudnya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. 7 poin inilah sebagai matan teks kandungan dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, ini ada identitas ya. Identitas Muhammadiyah itu sebagai ciri khasnya ya yang ada di dalam Muhammadiyah itu bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Ini identitasnya ini. Identitas gerakan Muhammadiyah bahwa ya Muhammadiyah ini sebagai gerakan Islam, bukan anti-Islam. Islam yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah disebut sebagai gerakan Islam karena langkah dan geraknya berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang kedua nih. Ya, identitas gerakannya bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga apalagi Muhammadiyah sebagai gerakan tasdid pembaharuan. Ya, Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan atau gerakan reformasi. Ya, secara istilah tadi memiliki pengertian pemurnian dan peningkatan pengembangan modernisasi dan semakna dengannya. Tajdid menurut Muhammadiyah dibagi menjadi dua, yaitu pemurnian dan dinamisasi. Ini yang perlu kita cermati ini, teman-teman, karena ada 3 ciri menjadi identitas dalam gerakan Muhammadiyah. Gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan Muhammadiyah sebagai gerakan tasdid. Nah, ini menjadi sebuah identitas yang ada di dalam bermuhammadiyah. Nah, ini identitas ya dan juga asas. Ini barangkali beberapa hal terkait dengan masalah mukadimah anggaran dasar yang perlu kita cermati sebagai landasan dan pedoman dalam bermuhammadiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, silakan. Sudah jelas, teman-teman? Halo, terpesona ya, atau terpana, atau terlena, atau terlelap. Pada kemana semuanya ini? Danifa, Nawal, Zaki, Nurah, Muhammad Mikdad, Haidar, Paham, Ustaz. ada ya, paham. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, baik, sudah saudara, jika tidak ada pertanyaan, mungkin barangkali saya tutup sampai di sini. Terima kasih ya sudah presentasi dan menjalankan tugas dengan baik. Bagi teman-teman yang belum atau mungkin kehadirannya kurang, nanti jangan kecewa ya. Misalnya seandainya nanti nilainya jelek atau nilainya tidak mencukupi. Semuanya sudah saya sampaikan bagaimana aturan dan kaedah ya dalam kontrak belajar pada awal pertemuan kuliah sebelumnya. Baik, saudara-saudaraku, itu saja barangkali kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, kita masih ada